saya bisa jawab nanti saya jawab, kalau nggak bisa ya tidak saja. Kalau kita wawancaranya ke beberapa caleg perempuan itu kan ingin gali cerita pengalamannya saja. Bagaimana pengalaman dalam proses pencalonan, entah itu dalam administrasi ataupun kampanye dan lain sebagainya. Mungkin untuk sampean kira-kira ini baru pertama kali atau pernah sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali. Itu murni dari keinginan sendiri atau memang ada yang mengajak? Ada yang mengajak sebenarnya, karena tidak pernah terpikirkan ya untuk jangankan terjun ke di parlemen, maksudnya meskipun cuma tingkat daerah. Kebetulan saya ini kan menikah itu tahun 2021 dan itu pun baru selesai di pesantren gitu, jadi masih adaptasi dengan masyarakat. Kemudian itu pun pindah di rumah suami kan, aslinya saya di sini, cuma karena tawaran, kebetulan kan sekarang memang perempuan ada jatah kursi 30% kan ya, jadinya di setiap dapil itu kebetulan yang di dapil 4 ini butuh 2 gitu, dan itu masih kosong semua gitu. Akhirnya diminta untuk yang 2, maksudnya yang masih kosong, akhirnya diminta untuk melengkapi itu. Jadinya awalnya masih ragu sebenarnya ya atau tidak, karena itu kan perlu ilmu kan ya, tidak tiba-tiba harus mencalonkan diri dan perlu persiapan. Cuma akhirnya kan kebetulan yang meminta ini juga kiai saya, dan beliau juga emang sudah aktif lama gitu di pengurus di partai. Akhirnya ya dikasih tahu caranya bagaimana, kemudian dikasih nasihat dan triknya bagaimana, ya akhirnya dari berbagai pertimbangan sebenarnya akhirnya mengiyakan. Tetapi tidak melulu mengiyakan kan ya, tapi memang ketika sudah terjun dan sudah masuk dalamnya memang harus benar-benar ya tanggung jawab dan ya konsisten, karena itu tanggung jawab kan. Tidak tiba-tiba meskipun hanya sekedar calon pelengkap tiba-tiba acu tak acu nggak mau tahu urusannya partai gitu. Jadi memang harus tanggung jawab, yang harus konsisten, ya komitmen dengan apa yang sudah dipilih. Yang mengikuti semua tes dari awal itu ikuti semua. Gitu. Ikuti semua, mulai dari tes kesehatan, tes psikotes, semuanya diikuti. Persyaratan semuanya itu murni diikuti, ngurusi sendiri. Ya ke pengadilan, SKJK, kepolisian, semuanya. Itu pun prosesnya cepat. Alhamdulillah diberi kemudahan. Itu 1 minggu selesai semua. Itu harus sendiri ya, tidak dibantu oleh partai? Tidak. Maksudnya dalam artian apa ya? Jalannya ngurus sendiri. Iya, ngurus murni sendiri. Untuk partainya kira-kira partai apa? Kebetulan saya di Gerindra. Di Gerindra. Ya. Di Gerindra. Untuk kan tadi sampean mengatakan bahwa sebagai calon pelengkap, kira-kira kenapa kok dikatakan calon pelengkap? Karena lagi-lagi kan memulai belajar ketika sudah masuk di dalamnya ya. Ternyata di sana itu ada calon potensial, ada calon incumbent istilahnya. Jadi calon yang sudah jadi kemarin, yang mungkin posisinya sudah nomor 1 itu ya, dan sudah punya nomor dan sudah sudah ada hati di masyarakat dan sudah tahu semuanya siapa orang ini, ya berarti beliau ini ya incumbent. Kemudian potensial itu ya memang benar-benar sebelum-sebelumnya memang sudah pernah nyalon lagi gitu. Kalau saya kan masih awal dan ditawari oleh partai. Iya. Jadi pelengkapnya itu untuk kemungkinan menang itu bisa dikatakan kecil kan? Bisa dikatakan kecil. Sejauh ini sampean pernah aktif di Gerindra sebelumnya atau baru aktif ketika ditawari untuk caleg? Baru aktif. Memang belum pernah terjun di partai sama sekali. Belum pernah terjun di partai, lalu ditawarkan secara person?
Iya, ditawarkan. Ya mengingat memang karena kemarin namanya masih di pesantren kan ya. Jadi tidak mungkin terjun di partai, memang di pesantren ya organisasi pesantren, organisasi kampus gitu saja. Baru lulus, kemudian belum sempat ya apa namanya, meskipun seperti kalau mungkin caleg yang lain kampanye kemana-mana, itu kan perlu persiapan segala hal ya, finansial iya, mental juga iya. Ya mengingat kembali ketika, tapi memang tidak, meskipun calon pelengkap ini kembali kepada diri kita masing-masing ya. Ada yang memang yang benar-benar menyeriusi di dalamnya, benar-benar terjun dan ya berusaha untuk menangkannya, itu ada. Cuma kan itu kan pilihan tiap orang masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan juga pasti menang, tidak menutup kemungkinan itu meskipun hanya calon pelengkap. Semuanya itu kan tergantung dari suara rakyat. kembali lagi itu pilihan masing-masing, mau benar-benar diseriusi atau tidak. Kalau saya pribadi ya serius, cuma ya memang mungkin kalah dengan yang lainnya dan saya sadar itu, karena masih banyak faktor kekurangan ya yang belum siap tentunya, baik dari segi ilmunya, dari politik, kemudian finansialnya butuh itu kan gitu, untuk mengumpulkan masyarakat, sosialisasi, kemudian hal kecil saja ketika kumpul-kumpul ngasih makan itu kan butuh dana yang tidak cukup sedikit. Belum lagi kampanye APK apal alat-alat untuk kampanye kan butuh dana tidak sedikit gitu. Tapi tetap berpartisipasi di sana, cuma mungkin tidak jor-joran seperti yang lain gitu. Seperti banner mungkin saya memang tidak membuat banner sama sekali ya, tapi untuk stiker memang lebih, karena kembali lagi karena memang saya kan baru pulang dari pesantren, kemudian menikah ikut suami, tidak di sini kan tentunya masyarakat kan tidak kenal. Tiba-tiba ujuk-ujuk mampang foto kan ya siapa kamu? Siapa kamu kan gitu, tidak ada kontribusi sama sekali ke masyarakat. Ya jadi mending akhirnya rembuk dengan keluarga, berstiker satu-satu, akhirnya ya door to door ke rumah. Jadi tidak mampang di sana sini. Itu kan perlu tim juga, perlu tim yang banyak. Mungkin kembali ke awal tadi, tidak pernah terfikirkan, namun karena ada ajakan dari partai untuk jadi caleg, selanjutnya dan dikasih beberapa strategi ya, kalau nggak salah. Iya. Kira-kira seperti apa strategi-strategi yang diberitahukan? Barangkali kalau menurut saya itu sebagai bentuk kaderisasi atau pemberian ilmu dari partai mungkin iya, untuk persiapan caleg. Tentunya kan tugas kita mau tidak mau kan memberikan edukasi ke masyarakat ya. Paling tidak dari keluarga terdekat, maksudnya orang-orang terdekat seperti keluarga, kemudian tetangga, kemudian intinya orang-orang terdekat sebelum kebetulan saya kan satu dapil itu 3 kecamatan kan ya, Banyuanyar, Leces dan Tegal Siwalan, itu kan sangat luas sekali gitu. Dan saya belum pernah memang apalagi terjun ke ke desa-desa, pelosok-pelosok desa, belum pernah ke sana. Cuma memang strateginya salah satunya ya paling tidak memberikan edukasi yang baik, bagaimana sekiranya masyarakat meskipun tidak memilih saya seandainya gitu, karena memang sadar diri saya tidak berkontribusi apa-apa ke masyarakat di sini gitu. Paling tidak masyarakat itu punya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya harus memilih. Mau milih siapa ya terserah dari mereka, mau milih saya silahkan, yang mau milih yang lain ya tidak apa-apa kan gitu. Ada kode etik tersendiri, misal bukan saya di sini, kemudian tetangga bahkan saudara juga ada yang satu dapil juga sama-sama nyalon, kemudian tetangga sini beda satu dapil tapi beda partai juga nyalon dekat. Nah itu kan ada etikanya tersendiri. Sebenarnya kita tidak boleh misalkan ini sudah ranahnya di sini. Kalau memang sudah satu partai ranahnya, misalkan di Prak Kidul memang sudah ranahnya
calon nomor ini, ya berarti saya sudah tidak perlu ke sana, kecuali mungkin masih saudara, masih teman, masih cuma dikasih hal-hal seperti itu. Ya selain itu secara personal ketika rapat ada koordinasi itu dikasih tahu hal-hal yang lain. Secara keseluruhan itu kan semua caleg pasti ada edukasi seperti itu. Itu pasca dari sejak jadi diajak ya, sudah mulai aktif lah untuk komunikasi dengan partai. Sejak diajak untuk menjadi calon. Iya, mau tidak mau memang harus melibatkan diri. Kalau melihat yang lain, ada beberapa teman-teman yang namanya ada tapi orangnya memang ya mungkin apa karena kesibukan atau bagaimana gitu. Ada yang tidak ikut karena sibuk entah di apa namanya dengan urusannya masing-masing entahlah. Tapi kalau saya pribadi memang yang murni memang benar-benar mau belajar gitu ya. Khawatir pertama saya khawatir salah langkah karena tidak sembarangan ini kan ya, dan saya merasa ini amanah gitu. Jadi mau dikatakan calon pelengkap atau apalah, tapi ini kan amanah besar gitu. Jadi memang harus, kalau saya sendiri memang benar-benar mau, paling tidak mau belajar dan tahu saya harus bagaimana dan posisi saya bagaimana di mana gitu. Jadi dari awal meskipun proses pendaftaran ke KPU sebenarnya kan tidak harus ikut, ada yang tidak ikut semua gitu, ada yang tidak ikut. Kan itu meramaikan kan ya ketika nyalon daftar. Meskipun yang daftar hanya dari pihak teman-teman kantor, tapi ya ikut berpartisipasi. Rapat ikut, meskipun reses juga ikut, konsolidasi ketika di Surabaya juga ikut. Kalau untuk pengetahuan seputar politik, seputar pemilu, calonan sebelumnya pernah belajar atau ikut pelatihan sebelum ada tawaran untuk nyalon? Kita itu kan ada seminar, sering ada seminar ya untuk mengedukasi masyarakat terutama tentang pendidikan berpolitik yang baik gitu. Jadi sambil lalu belajar di sana. Walaupun sebenarnya untuk teori-teorinya memang sudah sering dibicarakan ketika di kampus ya, ada apa apalagi dulu di BEM gitu. Kalau teorinya sudah paham, cuma untuk aplikasinya yang lebih real gitu baru belajarnya baru sekarang. Itu yang adakan seminar itu siapa? Dari teman-teman pengurus Partai Gerindra. Ya, dari partai. Enggak, sebelum aktif di partai. Apa ya? Kan aktif di partai itu kan sejak tahun 2000 tahun kemarin 2023 ya. Sekaligus langsung nyalek iya. kan. Sebelum nyalek itu ada tawaran untuk nyalek, ada pernah ikut pelatihan kayak seperti itu atau pelatihan politik pemilu dan sebagainya? Tidak pernah. Kalau langsung dari politik real, pemilu real enggak tidak pernah. Memang murni tidak pernah ikut politik sama sekali. Secara pelatihannya seminar misal pendidikan politik nggak pernah ikut ya? Enggak, belum. Lalu ikut ketika sudah diajak untuk nyalek gitu. Iya. Dari partai. Iya. Mungkin kembali ke awal tadi, sebagai calon pelengkap lah katakanlah, dan itu sebenarnya banyak pertimbangan sehingga mau ketika dia kira-kira apa ketertarikan sampean untuk mengiyakan ajakan Mengiyakannya. Saya berpikir mungkin kesempatan belajar dan kesempatan untuk punya pengalaman baru. Jadi tidak berpikir untuk mungkin jadi ya, tidak berpikir ke sana sebenarnya ya. Kalau jadi ya berarti cuma tapi ya memang diseriusi, cuma untuk pemikiran awal memang mungkin kesempatan untuk belajar. Kan tidak tahu ke depannya kita di mana prosesnya, kan juga sama-sama tidak tahu. Saya pikir itu adalah kesempatan baik, pengalaman ya untuk belajar hal-hal yang lain yang di luar biasanya kan cuma ngajar gitu kan.
Kalau saya mikirnya seperti itu. Untuk pernah nggak kepikiran bahwa memang ingin aktif di ada kesempatan, ingin seriusi dan untuk memperjuangkan masyarakat gitu? Sangat ada, sangat ada. Bahkan mungkin dulu sebelum namanya anak mahasiswa masih seger-segernya belajar, kemudian aktif di organisasi gitu ya, sempat terfikirkan gitu bagaimana kalau ada di DPR. Cuma yang dipikir kalau dulu kan bagaimana caranya kan gitu. Jadi kemarin ketika emang secara tidak sengaja ada tawaran dari teman dari partai ya, oh mungkin ini kesempatan, langkah awal. Kalau seandainya memang ditakdir ke depannya atau kalau saya tahun 2024 ini pesimis karena masih awal kan ya, masih awal jadi masih belum banyak pengalaman, terutama yaitu ilmunya masih kurang di sana. Khawatir salah melangkah, khawatir ya intinya kurang persiapan lah gitu. Mungkin ke depannya gitu. Kalaupun ditakdir ya untuk sekarang ya berarti ya harus lebih banyak belajar lagi. Ya memang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat itu harus dan ingin memang. Mungkin dikatakan pelengkap karena ya ilmunya saja mungkin yang bisa didapatkan nanti, ilmu dan pengalaman. Oh gitu ya. Iya sebenarnya memang banyak hikmahnya. Karena kan untuk potensi bisa mendapatkan secara banyak itu bisa dikatakan sangatlah kecil. Dari pengalaman, keilmuan, dari akomodasi mungkin sangatlah tidak masih minim. Iya. Masih minim. Iya, karena memang mau tidak mau politik itu identik dengan itu gitu. Terutama ilmunya memang harus benar-benar siap. Benar-benar siap. Tadi Sabdan sempat mengatakan kalau di Sabdan dari dapil berapa? Dapil 4. Ya. Dapil 4 itu ada 7 calon dari Gerindra. Ya. Di sini 7. Dan 5 laki-laki 2 perempuan. Iya. Itu yang perempuan sama-sama pelengkap semuanya. Kalau ceritanya iya. Karena memang kurang 2 akhirnya awalnya yang saya tahu 2, tapi ternyata ada 3. Ketika sekarang ini ada 3. Kalau tidak salah nomor 2, kalau tidak salah nomor, saya kebetulan nomor 6. Nomor berapa satunya ya? Saya lihat ada 3. Awalnya yang saya tahu awalnya 2. Dan itu pelengkap semua. Cuma ada salah satu calon yang memang ya dari ayahnya memang kemarin sudah di DPR, kemudian saya sekarang di provinsi. Jadi anak dan ibunya calon juga semuanya di dapil, tapi beda dapil. Beda dapil. Tapi itu yang anaknya yang satu dapil sama-sama. Iya. Yang dikatakan pelengkap tadi itu bukan? Pelengkap awalnya, tapi sepertinya menjadi potensial karena keturunan. Saya kurang tahu juga faktor apa itu ya. Kali cuma ya mungkin, tapi memang saya tidak pernah ketemu. Setiap ada rapat itu memang tidak pernah ketemu. Mungkin karena masih ceritanya beliau itu masih baru lulus kuliah gitu. Mungkin masih sibuk dan baru selesai menikah. Ya saya kurang paham juga kalau saya menanggapi calon pelengkap itu ya, karena memang kurang lengkap awalnya begitu gitu. Cuma untuk urusan nomor kan memang sudah dari KPU. Kalau nomor? Iya, kebetulan yang pelengkap satunya itu nomor 2. Kalau nomor kurang ya. Dari kajian kita di KPU dan
peraturan tentang pemilu, kalau nomor itu caleg itu Gimana? ditentukan oleh partai. Iya. Termasuk kemarin waktu kebetulan kita wawancara sama Dapil 2, caleg Dapil 2, kebetulan dari Gerindra juga. Siapa? Supriyati. Oh, Supriyati. Oh iya ya, Python ya. Nah, Python. Pakai kacamata itu kan. Itu Iya, sering ketemu dia. memang Ya nomor 3. Dapil memang ditentukan oleh partai. Iya. Kira-kira dari nomor urut ada di nomor 6, gimana perasaan lah mungkin Oh, ketika nomor urutnya nomor urut 6? kalau saya enggak, biasa saja gitu. Kalau mungkin yang lain karena memang sudah dari awal yang menyelisih dari awal mungkin bisa jadi ya, karena ada beberapa sempat memang di partai kita itu yang lama keluar nomornya itu lama, yang ada keputusan itu tuh agak lumayan daripada yang lain, daripada partai yang lain. Cuma karena saya merasa saya lengkap, ya sudah lah, mau nomor berapa saja. Mau nomor berapa saja. Jadi memang kesempatan ini dimanfaatkan untuk jadikan pengalaman, dan barangkali kalau rezeki bisa jadi tidak terlalu harapannya tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi ya sudah gitu kira-kira. Cuma memang kenapa mikir nggak jadinya, karena saya merasa masyarakat itu kan masih belum penuh. Masyarakat itu belum penuh, jangankan tidak bisa ke 3 kecamatan, ke kecamatan di sini saja bakal 1 desa itu siapa saya begitu. Jadi namanya anak pesantren, apalagi perempuan ya kan, bahkan tetangga sekitar itu banyak yang tidak tahu kalau orang tua saya itu punya anak saya gitu. Dulu waktu masih mondok, karena kan ya di pondoknya kan cukup lama, tiba-tiba keluar nyalon siapa kamu. Mungkin kira-kira pada saat diajak pertama kali oleh partai itu mengisi slot yang kosong di Gerindra, ada alasan kenapa Gerindra mengajak? Kebetulan yang ngajak saya itu kan pengurus partai, kebetulan guru saya. Jadi kebetulan saya memang tidak berani, kenapa saya yang diminta gitu. Kebetulan ngomongnya bukan ke saya, ke awalnya ke bapak saya. Cuma tidak memaksa, kalau emang mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Untuk alasannya ya saya kurang paham, atau mungkin ya pernah karena selesai saya kuliah kan, saya kebetulan santri di pesantren di sana, kemudian kuliah saya ke Nurul Jadid, kemudian balik lagi ke sana untuk pengabdian selama kurang lebih 3 tahun, ya mungkin melihat kinerja atau loyalitas mungkin ya untuk pesantren, ke lembaga, mungkin di situ kalau saya melihat. Jadi mau bilang tidak, waktunya sudah mepet gitu, sebenarnya ada opsi yang lain yang ditawari selain saya itu. Kalau memang saya tidak mau, ada opsi yang lain. Ternyata ketika ditanya tidak mau, akhirnya saya mengiyakan. Ya begitu ceritanya. Sampai lulusan tahun berapa di Nurul Jadid? Kalau S1-nya saya 2013. 13. Kemudian balik ke di sini, di pesantren di sini itu 3 tahun, balik lagi kuliah S2 2016 sampai 2018. Jadi tapi mondoknya sampai 2019. Sampai Covid? Ya. Atau sebelum Covid atau sesudah Covid? Sebelum Covid itu pun karena saya kan ada jadwal ngajar di Unuja waktu itu. Jadi
ngajarnya kebetulan di sini sama di Nurul Jadid. Yang di kelas jauh ini kan kalau masih santri kan nggak enak izin terus gitu ya. Kebetulan waktu itu saya di keamanan, jadi nggak enak sendiri kalau izin terus keluar. Akhirnya saya izin berhenti, jadi masih ngontrak di perumahan di Detar sana sama teman saya. 2019 itu, kemudian COVID tahun 2020, kan masih COVID itu. Jadi tidak pulang ke sini. Jadi selama pondok itu pun tidak di rumah. Selama selesai kuliah S1 pengabdian di pesantren yang di sini juga menetap di pesantren, tidak di rumah. Oh, berarti tidak pulang-pulang ke rumah, Iya, makanya tetangga tidak tahu. Iya, Oh, betul. seperti anak-anak Sulawesian nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang, pulangnya ke rumah temennya ya. Berarti secara pengalaman sangat minim ya, Iya, karena masyarakat. memang banyak di Iya, pesantren. pesantren. Berarti Karena berbeda kan. S2 itu sudah ngajar di pondok ya? Ya sebelum S2 sudah ngajar. Sebelumnya S2 Iya. sudah ngajar di tingkat. Kalau di pesantren kan pengurus biasa yang ngajar madrasah diniyah itu biasa. Biasa ngajar anak-anak itu biasa. Kalau yang di sini ya kebetulan di madrasah aliyah, di madrasah sanawiyah kalau yang di sini. Kemudian karena balik lagi ke Nurul Jadid untuk S2 itu, jadi sudah dilepas yang di sini. Kan mondok lagi kan? Di sini mondok lagi. Iya, di sini yang pengabdian mondok. Kemudian balik lagi ke Nurul Jadid waktu S2 mondok lagi. Lulus S1 setelah itu langsung pengabdian. Iya, berhenti dari Nurul Jadid balik ke Pengabdian pesantren di sebelumnya. pesantren. Iya. Itu tetap lagi gak pulang-pulang. Tetap lagi, iya. Meskipun dulu sama teman-teman cabang itu diminta untuk jadi pengurus cabang, bagaimana saya mau keluar, saya tetap di pesantren. Siapa itu Kak Weben sama anak Riau? Gak kenal ya, sudah generasi berapa? Berarti selama hampir beberapa bulan ini gini, saya pengen tahu terkait pengkaderannya. Selain tadi semenjak sampai diajak untuk bergabung di partai, Iya. hanya diberikan tips caranya gini. Selain itu apakah ada pengkaderan atau apa gitu dari partai? Karena kan setahu kami dari beberapa kajian yang kami itu, partai itu seharusnya memberikan pendidikan politik terhadap kader dan juga terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat. Iya, seharusnya gitu. Kalau partai ini khusus untuk sampean apakah ada gitu? Selain dari seminar-seminar itu kan sudah dibentuk bentuk pengkaderan menurut saya. Ya. Kebetulan kalau tidak salah memang sebelum dimintai atau setelah itu ya lupa saya. Memang diminta untuk buat makalahnya untuk yang mau disajikan oleh DPR RI waktu itu. Jadi diminta dibuat itu. Apakah itu salah satunya? Saya juga kurang paham. Makalah tentang apa? Waktu itu judul makalahnya apa ya? Untuk presentasi untuk edukasi ke masyarakat. Pada waktu itu. Yang presentasi Anwar Sadat, Bapak Anwar Sadat dengan dari DPR RI sama DPR provinsi sama DPR kabupaten. Untuk yang lainnya saya kurang cukup paham, tapi memang tetap cuma ketika ada perkumpulan pasti saya ikut. Karena memang kembali ke yang tadi, terlalu lama di pesantren. Terlalu lama, tapi sejauh ini masih melakukan pengabdian di pesantren, Iya, di betul. masyarakat masih tidak Iya. terjun langsung moro-moro. Berapa tahun kira-kira ada di rumah lah?
Itu tahun 2019 keluar dari pesantren, itu pun masih di kontrak.